Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kalau beberapa jam yang lalu teman-teman aku ajak untuk mencermati statementnya dari Pauzong. Kalau sekarang mau aku ajak ke figur yang hampir sama ya, sama-sama penghujat Islam. Siapa lagi kalau bukan Mbah Udin. Beberapa jam yang lalu Mbah Udin ini membuat satu konten ya, konten soal isu khilafah di Indonesia begitu. Tetapi fokus kita kali ini bukan pada isi kontennya, tetapi semacam mau ketawa gitu loh, ketawa senyum-senyum lihat si Udin ini. Karena di konten ini si Mbah Udin ini seolah kembali menjadi seorang ustadz ya. Kali ini dia dalam potongan videonya itu mengajarkan soal keislaman, jadi soal Islam, kemudian soal keimanan. Nanti kita akan analisa ya, bukan dari apa yang dia sampaikan, tapi lebih pada pengamatan di dalam perspektif yang lain lah, bukan soal kontennya. Seperti apa video dari Mbah Udin? Mari kita saksikan potongan video berikut. Diterangkan ini. Nah, kita hapus dulu dari 6 poin ini. Kemudian bukankah kita ini adalah orang Islam? Oh iya, tapi Bapak belum Islam sesungguhnya. Nah, saya mau menunjukkan apakah Islam itu, apakah iman itu. Benar nggak Bapak itu sudah beriman? Belum, Bapak belum beriman. Bapak baru hanya percaya doang. Hanya setengah-setengah. Bapak belum sungguh-sungguh gitu. Nah, sekarang kita ngomong Islam Pak ya. Islam itu misalnya maka dia ditulis di dalam Quran surat kedua ayat 208. 208. Ada yang membacakan Al-Quran, kemudian diterjemahkan artinya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin gitu. Ayo baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah di dalam Islam itu dengan sempurna dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan sesungguhnya setan itu amat musuh nyata, amat nyata sebagai musuh gitu. Jadi masuk Islam sempurna, masuk Islam secara sempurna. Itu tadi teman-teman video singkat ya, potongan video dari kontennya Mbah Udin. Kali ini Mbah Udin kembali lagi ya, seolah menjadi seorang ustadz, mengajarkan soal keislaman dan keimanan. Tetapi sekali lagi fokusnya bukan pada itu.
fokusnya itu kalau menurutku lebih pada apa ya, penilaian kita kepada seperti apa sih sebenarnya si Mbah Udin ini dalam kacamata psikologis ya, dalam kacamata psikologis. Kalau aku lihat sebenarnya si Mbah Udin ini dia tidak bisa move on dari Islam. Dia tahulah kalau di Islam itu begitu banyak hasanah keilmuan, mulai dari akidah, akhlak, kemudian hukum-hukum atau fikih, muamalah, hukum pidana, jinayah, kemudian hukum politik, perpolitikan, jinayah, siasah, begitu. Dan masih banyak cabang-cabang keilmuan yang ada dalam Islam sebagai tata cara pedoman kehidupan manusia di dunia ini. Dan sebenarnya kalau aku lihat, sebenarnya Mbah Udin ini mengakui lah, Islam itu ajaran yang benar dan lebih sempurna. Buktinya dia gagal move on. Ciri orang yang gagal move on ya, kalau dalam bahasa anak-anak milenial sekarang kan, cirinya itu selalu membicarakan mantannya. Dalam hal ini Mbah Udin selalu membicarakan soal Islam. Kalau kita cermati dalam berbagai konten atau videonya itu, kalau kita mau kalkulasi, kalau mau kita bikin statistik itu, frekuensi membicarakan Islam itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari frekuensi dia membicarakan Alkitab gitu, membicarakan Bible. Ini ironis sekali ya. Jadi seorang yang mengaku sebagai seorang pendeta yang begitu dipuja-puja oleh umat Kristen lah, oleh para pendukungnya ya, pendukung-pendukung dari teman-teman kita yang Kristen itu, dia seolah dianggap sebagai penginjil besar begitu. Padahal faktanya antara dia melakukan penginjilan, mengabarkan Injil, mengabarkan Alkitab, dengan dia membicarakan soal Islam itu frekuensinya jauh lebih banyak ketika dia membicarakan Islam. Jadi sekali lagi ini tadi bukan soal apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak, tetapi sebenarnya kalau melihatku, ketika melihat ekspresinya, membaca gestur tubuhnya itu, kalau aku meyakini sebenarnya dia tahu bahwa Islam itu ajaran yang benar dan lebih sempurna, makanya dia lebih banyak membicarakan Islam. Dia tahu Islam itu agama yang benar dan sempurna, tetapi dia terjebak oleh situasi dukungan dari umat Kristen yang kadung begitu besar menjadikan dia sosok yang istimewa. Artinya dia sandra hutang budi terhadap teman-teman Kristen dia atau para pengagum dia itu sangat kuat, sehingga dia tidak bisa keluar dari jeratan sandra itu, sandra hutang budi. Jadi sekali lagi ini sosok yang gagal move on ya, tidak bisa melupakan Islam. Menurutku ada pengakuan di batinnya bahwa Islam itu ajaran yang benar dan lebih sempurna. Tetapi sekali lagi Mbah Udin gagal keluar dari sandra hutang budi lah, sandra hutang budi. Sekali lagi, bukti orang itu gagal move on adalah orang itu selalu membicarakan hal tersebut. Jadi man ahabba syai'an kasuro zikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu itu dia lebih banyak membicarakannya. Itu aja teman-teman. Jadi ini ironis ya, pendeta besar tetapi dia lebih banyak mengabarkan soal Islam dengan versinya dia, meskipun dengan niat yang tidak baik menurut kita, daripada dia mengkabarkan Injil. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.